pertama-tama terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu. Sebelumnya izin mohon Bapak perkenalkan diri. Nama saya Julianus Tesmau, Sekarang kira-kira umur, umur 53 tahun. pekerjaan Bapak? Pekerjaan sebagai dosen di Prodi Keperawatan Unimor. Oh iya, baik. Bapak, saat ini saya mau tanya nih, soal kan sekarang nih pandemi. Iya. Kira-kira menurut Bapak corona nih bagaimana pandangan Bapak soal COVID ini? Baik. COVID ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus COVID. Virus yang telah menyebar di seluruh dunia. Iya. Yang disebut pandemi COVID-19. Dan COVID ini kan sangat berbahaya, yang mana dia tertular melalui udara dan sentuhan langsung dengan orang yang terinfeksi virus atau dengan orang yang telah terpapar dengan COVID-19 itu sendiri. Iya. Kalau begitu soal pandemi kan dia dampaknya banyak juga tuh Pak. Ya. Selain ke kita kesehatan langsung, pendidikan juga. Nah, berkaitan dengan pendidikan, sekarang Bapak kan dosen. Ya. Yang menurut Bapak pembelajaran online sekarang nih kira-kira bagaimana? Di masa pandemi saat ini metode pembelajarannya adalah dengan tatap muka, tetapi dengan kehadiran 25% dari jumlah mahasiswa, dan sebagian besar lebih banyak menggunakan online. Memang dengan pembelajaran online ini agak sedikit mengganggu. Banyak sekali kendala, di mana ada sinyal yang terganggu, ada kemampuan mahasiswa yang tidak memiliki HP yang memadai, sehingga sangat mengganggu proses belajar mengajarnya. Iya. Selain itu, kira-kira punya nasihat atau nasihat Bapak lah soal bagaimana kita harus bagaimana cara bertahan di pandemi ini. Terkait dengan masa sekarang ini, kita harus tetap menjalankan tugas dengan baik, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, menggunakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi ada hal-hal yang tidak sangat penting, kita tidak perlu keluar dari rumah, cukup dalam rumah saja. Oh iya Bapak, baik. Kalau gitu selanjutnya saya mau tanya soal lingkungan hidup ya. Mengingat sekarang ini isu pemanasan global kan terus berjalan nih. Menurut Bapak, untuk kita manusia sendiri seberapa penting menjaga lingkungan hidup? Kita ketahui bahwa lingkungan hidup itu kan sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem lainnya. Otomatis kita harus saling menjaga agar lingkungan kita tetap sehat, udara yang dihasilkan juga tetap mengandung nilai-nilai kesehatan, sehingga tidak mudah orang tertular berbagai macam penyakit, apalagi pada masa pandemi saat ini. Ya, baik Bapak. Kalau soal begitu, kira-kira implementasi seperti apa yang mungkin Bapak sudah lakukan atau besok-besok nanti akan Bapak tambahkan lagi? Baik, implementasi untuk menjaga lingkungan ini dalam kehidupan rumah tangga, selalu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang biasa terjadi adalah kerja bakti di lingkungan setiap hari Jumat yang digalakan oleh pemerintah. Baik Bapak, selanjutnya saya mau coba tanya-tanya soal ini teknologi ya sekarang. Sekarang kan kita tahu bahwa ya mungkin dalam 20 tahun terakhir saja jelas beda dari Purasa. Menurut Bapak kira-kira dengan kemajuan teknologi ini tentunya ada sisi positif negatif. Gimana menurut Bapak? Dengan kemajuan teknologi saat ini memang sebenarnya berdampak positif dan negatif. Berdampak negatifnya itu dapat mengganggu perkembangan
otak terutama pada generasi muda, dan juga mengganggu sekali kegiatan proses belajar mengajar yang lebih banyak mereka ke hal-hal yang hiburan, game online dan seterusnya, sehingga sangat mengganggu sekali dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari. Dari segi positifnya sangat baik, karena sebagai alat bantu kita untuk berkomunikasi, untuk mencari sesuatu ilmu pengetahuan lebih mudah. Dan zaman sekarang kan untuk mencari sumber-sumber pengetahuan tidak perlu susah-susah lagi, cukup melalui Om Google saja juga bisa menjawab. Om Google saja ya Bapak. Ya. Berkaitan dengan itu ya Bapak, maksudnya mungkin sekarang kita lihat juga anak-anak sering kebanyakan lebih pegang HP daripada pegang buku begitu. Kira-kira soal begitu untuk selanjutnya pola pikir mereka, maksudnya perkembangan pola pikir kritis mereka tuh, kira-kira nanti apakah itu ada dukungannya atau bagaimana Bapak? Nah, memang dari segi komputer laptop handphone saat ini memang sangat mengganggu sekali kalau dari segi pembelajaran anak-anak, di mana anak-anak sudah seperti kecanduan dengan hal-hal ini, lupa belajar, lupa makan, bahkan aktivitas yang sehari-hari dilakukan di luar rumah juga jarang sekali. Mereka hanya dalam kamar hanya fokus dengan kegiatan game online saja. Nah, ini sangat berdampak kepada perkembangan otak yang kurang bagus lah. Pola pikir juga menjadi sempit karena hanya terfokus karena bagaimana menyelesaikan game itu. Soalnya saya berpikir begini Bapak, kalau misalnya pola pikir nanti tiba-tiba maksudnya tidak berkembang begitu, kan sekarang bahaya radikal ini gampang masuk ya Bapak. Apalagi kalau kita tidak menyaring informasi dengan baik. Kalau menurut Bapak, maksudnya saya mau tanya nih, bagaimana Bapak punya cara mengontrol anak-anak untuk soal penggunaan ini Bapak, berkaitan dengan untuk kritis tentang radikalisme nanti? Memang tidak bisa dipungkiri lagi ya, sekarang ini dengan kemajuan alat seperti ini, HP yang begitu canggih, dunia semakin sempit, otomatis akan dapat mempengaruhi pengguna HP itu sendiri. Apalagi di dalam HP ada hal-hal yang hoax yang bisa dapat mengganggu pola pikir mereka, apalagi radikalisme yang berkembang saat ini. Nah, kita sebagai orang tua hanya bisa menyarankan pandai-pandailah menyaring informasi yang masuk. Jangan mudah percaya dengan hal-hal yang bersifat hoax. Jadi lebih banyak yakin bahwa ajaran yang diajarkan di sekolah lebih bagus daripada melihat dari HP yang sekedar informasi-informasi yang lebih bersifat hoax itu sendiri. Ya Bapak, saya pikir ini saja. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ini saya ingin bertanya sedikit, bisa minta waktu sebentar? Boleh. Oke. Ini mengenai nilai-nilai bela negara dengan wawasan kebangsaan. Kira-kira menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Oke, jadi wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah cara pandang dari diri kita sendiri terhadap bangsa kita. Misalnya seperti sejarah berdirinya bangsa kita sampai kemerdekaan bangsa kita, semua yang terkait tentang bangsa kita, seperti itu. Baik. Terus dalam nilai-nilai bela negara terdapat cinta tanah air. Kalau menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang cinta tanah air? Ya, cinta tanah air itu berarti kalau kita mencintai tanah air kita, berarti kita mencintai bangsa kita atau kita mencintai negara kita. Seperti contoh kecilnya saja seperti memakai produk lokal dalam negeri, terus tidak menggunakan produk impor, seperti itu. Itu contoh kecil daripada kita cinta tanah air, seperti itu. Terus ada juga nilai-nilai dalam bela negara.
yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Menurut Anda, sadar berbangsa dan bernegara itu bagaimana? Jadi kalau sadar berbangsa dan bernegara itu misalnya seperti sekarang ini kan Indonesia kita sadar bahwa kita tahu bahwa kita sedang dilanda COVID-19. Nah, Betul. hal itu tentu kita harus menjaga protokol, Betul. mematuhi protokol kesehatan seperti itu, Memakai masker, ya, terus. seperti memakai masker, mencuci tangan, Oh, ya. seperti itu, menjaga jarak dan Betul, sebagainya. betul. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Salam sehat. Nama saya Cecilia Afrababu, saya berusia 17 tahun. Bagaimana kesan dan pendapat kamu tentang sekolah online? Efektifkah? Menurut saya, sekolah online kurang efektif. Memang bagus karena siswa dapat mandiri dalam belajar. Namun, ada kalanya siswa kurang paham tentang materi yang diberikan. Belum lagi, ada kendala jaringan yang terjadi pada saat media tatap muka melalui media online seperti Zoom. Hal ini tentu saja mengganggu keefektifan dari proses belajar mengajar tersebut. Bagaimana pendapat kamu tentang pentingnya menjaga lingkungan? Menurut saya, menjaga lingkungan penting karena dengan lingkungan yang bersih, kita dapat hidup dengan lebih nyaman dan lebih sehat. Kira-kira apa bentuk nyata yang sudah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Yang sudah saya lakukan contohnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan di sekitar saya, juga merawat tanaman yang ada di sekitar saya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari video pertama adalah saat ini bangsa sedang dilanda pandemi COVID-19. Penyakit COVID-19 sangat berbahaya yang berdampak bagi kesehatan dan juga pendidikan. Salah satu aksi bela negara yang dapat dilakukan selama masa pandemi ini adalah menjalankan tugas dan aktivitas kita sehari-hari dengan menaati protokol kesehatan yang ada. Dengan menjaga protokol kesehatan, kita menjadi contoh dan pionir bagi orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kesehatan dirinya masing-masing. Selain menjaga kesehatan diri kita masing-masing, kita juga perlu untuk menjaga lingkungan hidup kita di tengah isu pemanasan global yang terjadi saat ini. Pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat, sehingga menjaga ekosistem lainnya. Kita perlu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat di tengah keluarga dan masyarakat. Diperlukan juga kegiatan rutin yaitu kerja bakti dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak dapat dipungkiri, kerusakan lingkungan ini berkaitan erat dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan perubahan bagi kehidupan setiap orang. Di antaranya penggunaan internet yang semakin ramai. Setiap orang dapat mengakses berita dan informasi dengan sangat mudah hanya dalam genggamannya. Adapun berita-berita yang beredar merupakan berita yang tidak pasti kebenarannya atau yang biasa disebut berita hoaks. Oleh karena itu, setiap orang, terutama orang tua, wajib menyarankan kepada anaknya untuk dapat menyaring dan mencerna informasi yang masuk dan didapat dari media-media internet. Kesimpulan dari video yang kedua, wawasan kebangsaan adalah cara pandang dari kita terhadap bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu nilai bela negara adalah cinta tanah air. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menggunakan produk lokal dan tidak menggunakan produk-produk impor sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia. Nilai-nilai bela negara lainnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Pada masa pandemi ini, dengan mematuhi dan menaati protokol kesehatan, kita telah menjalankan nilai sadar berbangsa dan bernegara. Kesimpulan dari video yang ketiga adalah pentingnya menjaga lingkungan, karena apabila lingkungan hidup kita bersih, kita dapat hidup dengan lebih nyaman dan sehat.
Salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Demikian video interview kami tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih.